Ya saya taunya itu aja gitu. Jadi saya nggak paham bahwa ini Yesus yang berbeda dengan dengan Yesus yang saya alami. Tapi kalau dalam posisi sekarang dengan konsep yang jelas, ya saya bisa tahu ini Yesus yang versi mana, yang asli atau tidak. Tapi kalau waktu itu ya saya terima gitu aja. Nah itu jadi kalau kita melihat di ayat yang 33 ini, Tuhan sendiri akan membuat perjanjian baru yang meletakkan Taurat di dalam hati. Makanya kalau kita melihat banyak aturan PB itu sebenarnya ambil dari Taurat. Kayak Petrus, taatilah ayah ibumu, taatilah istri harus tunduk pada suami. Itu bukan hukum yang baru gitu. Saya tidak menemukan, kayaknya hampir nggak ada hukum yang sama sekali baru gitu. Jadi semua itu kayak saduran dari kitab PL gitu, entah dari kitab Tauratnya atau dari PL seluruhan anaknya. Jadi dengan konsep bahwa PB itu hanya kayak repackage gitu, mempackage ulang atau menyadur ulang dari aturan PL, maka tidak logis kalau kita mengatakan Torah sudah batal atau Torah tidak berlaku. Apalagi dengan Yeremia ini. Jadi Tuhan akan menciptakan perjanjian yang baru di mana Torah itu di dalam hati. Jadi artinya kita tidak lagi berpaku kepada aturan di luar. Misalnya kalau hari Sabat saya boleh nggak masak? Bagi orang Israel di PL itu nggak boleh. Apalagi dengan para rabi di Judaism, rabbini itu punya aturan sangat ketat. Kamu nggak boleh pergi dari rumahmu maksimal sekian kilo, nggak boleh lebih dari itu. Maka di PB kita kenal seperjalanan Sabat jauhnya. Itu ada aturan Talmud. Ini bukan Torah, tapi ini Talmud. Jadi Talmud itu oral Torah. Salah satu dari cara para rabi ini untuk menafsir atau melindungi orang Israel biar tidak melanggar aturan. Jadi mereka bikin pagar di sekeliling aturan. Nah, celakanya pagar itu lebih penting daripada Torahnya sendiri. Makanya Yesus sangat anti dengan beberapa aturan yang dia sebut adat istiadat nenek moyang. Termasuk dalam hal cuci tangan. Nggak pernah ada yang senyekek itu orang harus dikit-dikit cuci tangan. Memang ada aturan cuci tangan untuk para imam yang mempersembahkan korban dan ritual di bait suci, tapi tidak pernah dikit-dikit cuci tangan. Itu yang dipersoalkan. Termasuk dalam hal Sabat. Dalam hal Sabat, jadi orang Yahudi sekarang Sabat itu kayak nyari nyepi gitu. Listrik mati, nggak boleh nyari. Bersabda. Jadi ketika dituliskan bahwa Torah di dalam hati, maka orang bisa menilai kalau saya di hari Sabat pergi itu melanggar atau tidak. Hatinya sudah tahu. Nah, maka konsepnya adalah tidak lagi saya terpacu kepada aturan orang lain, yaitu para rabi, tapi kepada hati saya. Apakah dengan pergi itu saya lupa bahwa itu hari Sabat? Nah, itu beda urusan. Oke. Kemudian yang PB kita melihat, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai pengakuan dosa. Ya, saya nggak tahu apakah kalau kita sederhana dia nyebut perjanjian baru, kemudian Yeremianya ada perjanjian yang baru. Yang jelas perjanjian baru itu bukan Sinai, karena diucapkan di Yeremia. Berarti sesudah Yeremia adakah perjanjian yang lain yang disebut sebagai perjanjian yang baru? Saya tidak menemukan. Yang ada ya langsung di PB gitu. Ketika Yesus ngomong, inilah perjanjian baru bagimu. Dengan cara apa? Dengan darahku yang dicurahkan agar pengampunan dosa. Jadi kalau di PL dinubuatkan Yeremia itu adanya suatu perjanjian yang baru, kemudian di PB disebutkan itu, ya dengan data seperti itu berarti PB itu adalah penggenapan dari Yeremia, adanya perjanjian baru. Jadi karya salib yang dilakukan Yesus itu membuat orang dituliskan Torah dalam hati. Jadi aturan itu dituliskan dalam hati. Kalau dalam PL, dalam Sinai, aturan itu dituliskan dalam log batu. Kalau orang merasa bingung, orang harus lihat teksnya di luar. Tapi kalau di dalam PB, kalau bingung,
tanya hatinya. Kenapa? Karena ada Torah yang tertulis dalam hati kita.